Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tusadia, biasa dipanggil Risma. Risma berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Risma merupakan alumni dari SMA Negeri 10 Kota Pekanbaru, dan Risma tinggal di Jalan Keliling, Gang Darunur, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Risma merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Risma memiliki kakak yang bernama Rosda Fatimah. Kakak Risma sekarang sedang berkuliah di Universitas Pahlawan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan Risma memiliki 2 orang adik. Adik laki-laki Risma yang pertama bernama Muhammad Rizky Ramadan dan sekarang sedang bersekolah di bangku kelas 5 SD. Adik laki-laki Risma yang kedua bernama Muhammad Fikri Adinata yang sudah berusia 5 tahun. Ayah Risma bernama Ulil Amri. Ayah berasal dari Pasir Pangarayan, Kampung Sungai Kuning, Rokan Hulu. Ayah bekerja sebagai seorang buruh harian lepas. Pekerjaan ayah membuat konsen, pintu, ataupun jendela di pengetaman milik orang lain. Biasanya ayah bekerja mulai pukul 8 hingga pukul 6 sore. Dan terkadang ayah juga pulang malam jika lagi banyak pesanan. Ibu Risma bernama Dahlia. Ibu berasal dari kampung Kota Lama, Rokan Hulu. Ibu merupakan ibu rumah tangga. Di SMA, Risma terpilih sebagai salah satu siswa yang bisa mendaftar di jalur SNMPTN. Dan Risma pun mendaftar pada jalur SNMPTN dengan pilihan pertama yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan pilihan kedua yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau. Tetapi Allah memiliki jalan lain untuk Risma, dan Risma pun gagal pada jalur SNMPTN. Sempat kecewa, bingung, dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena Risma berpikir kalau Risma mengikuti tes SBMPTN, Risma belum memiliki persiapan apa-apa. Tetapi orang tua dan keluarga Risma mendukung Risma untuk mencoba mengikuti tes SBMPTN. Dan Risma pun mencoba untuk mengikuti tes SBMPTN dengan pilihan yang sama lagi, yaitu pilihan pertama Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan pilihan keduanya yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau. Dan alhamdulillah Risma berhasil lulus di jalur SBMPTN dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Amri. Pekerjaan buruh harian lepas. Alamat tempat tinggal sekarang di Pekanbaru, kampung di Pasir Pangarayan. Harapan saya ke depan anak saya Risma bisa berguna bagi bangsa dan bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan nilai IPK-nya 3 ke atas. Dan harapan saya dia masuk Undri, saya sangat bersyukur sekali bisa lulus di jurusan Bahasa Sastra Indonesia. Cuman segitu tanggapan saya dengan anak saya Risma yang sudah lulus di Undri. Untuk kedepannya itu nanti bisa dengan Risma sendiri, kalau dia rajin belajar, alhamdulillah mudah-mudahan bisa berhasil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia, orang tua dari Risma Tusadia. Umur saya 38 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga.
Saya berasal dari Rohul, Kota Lama. Saya mempunyai anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Risma Tusakdia anak yang kedua. Tanggapan saya, alhamdulillah saya bersyukur sekali Risma Tusakdia bisa diterima di UNRI dengan usaha dan tekadnya yang kuat. Harapan saya mudah-mudahan Risma dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Risma bisa lulus dengan nilai yang bagus dan tepat waktu. Saya juga berharap Risma bisa lebih mandiri lagi ke depannya. Dan apa yang Risma cita-citakan mudah-mudahan tercapai. Kendala yang dihadapi ya masalah keuangan, karena Risma mempunyai kakak yang masih kuliah dan adik yang masih bersekolah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Risma. Alasan saya memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yaitu yang pertama karena saya sangat suka pada pelajaran bahasa Indonesia pada masa SMP dan SMA. Yang kedua yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana cara pelafalan yang benar dalam bahasa Indonesia dan struktur tata bahasa yang benar. Alasan saya yang ketiga, mengapa saya memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu karena saya ingin mengajarkan kepada orang banyak bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Harapan Risma ke depannya untuk diri Risma sendiri yaitu yang pertama dan paling utama, Risma ingin membanggakan kedua orang tua Risma. Risma ingin lulus dengan nilai yang bagus dan tepat waktu, serta Risma ingin memberikan ilmu Risma kepada orang banyak. Kegagalan adalah sebuah kemenangan yang tertunda. Jika kita menyerah, maka tidak akan ada kemenangan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, maka itulah kekuatan kita. Dan orang yang sukses bukanlah orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah akan semua kesulitan. Baiklah, sekian dari Risma. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pecinta Sapiral TV, di samping saya sekarang sudah ada mahasiswa baru 2021. Kemudian kebetulan berdomisili di Saya tinggal di Jalan Keliling. Jalan Keliling. Iya, Tenayan Raya. Oh, Tenayan Raya, Jalan Keliling. Tenayan Raya. Baik, silakan kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tusakdia.
Saya merupakan anak dari Bapak Ulil Amri dan Ibu Dahlia. Saya memiliki 4 bersaudara dan saya anak kedua. Di atas saya punya kakak bernama Rosda Fatimah dan sedang berkuliah Oh, kuliah di mana? di Universitas Pahlawan, Pak. Oh, Universitas Pahlawan, Bangkinang. Bangkinang. Iya. Oh, iya ya. Berarti kalau dipanggil siapa namanya? Kalau panggilannya siapa? Saya Risma. Risma. Berarti Risma dengan Indah sama-sama anak kedua nih. Iya. Anak kedua. Memang ini maaf nih, Risma memang badannya kayak begini, kurus. Iya, Pak. Memang artinya keluarganya kurus-kurus atau gimana? Ada juga keluarga kurus, tapi emang Risma nih susah naik berat badannya, Pak. Oh, dari dulu gitu? Iya, dari kecil badannya halus. Oh, bukan karena pernah sakit, enggak? Enggak. Tapi Enggak. emang fisik Risma juga emang suka sakit. Oh, suka sakit. Itu hati-hati. Karena sekarang ini kan COVID, Iya, ya imun tubuh harus dijaga. dijaga, vitamin D, ya vitamin D dan vitamin C itu harus dikonsumsi. D3 itu sekarang orang Indonesia, kalau menurut yang saya informasi dari beberapa konten YouTube dari dokter, itu kita termasuk rendah. Untuk vitamin D3-nya kita, karena itu kita, ya kata orang, berjemur ya. Ya maunya di matahari, ya tidak semuanya bisa bagus. Kalau menurut dokter itu pukul 11 sampai pukul 1, ada yang katakan pagi gitu. Tapi yang pastinya konsumsi itu, ya vitamin D itu satu. Jadi imun tubuh itu, ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya mau tahu lagi nih, Risma bapaknya kerja apa? Ayah saya kerja sebagai buruh harian lepas, kerja buat konsen, jendela, pintu di pengetaman milik orang. Oh, artinya bekerja sebagai harian lepas di apa ya namanya? Pengetaman ya. Oh, di mana tuh? Ayah pindah-pindah, Pak, nggak ke satu tempat aja gitu. Oh, kalau ada yang manggil gitu ya. Kalau ada kerjaan yang banyak gitu. Kalau di mana ada panggilan kerja. Iya, betul. Kalau ibu? Ibu saya ibu rumah tangga aja, Pak. Rumah tangga aja. Iya, nggak bekerja. Bapak asal dari mana? Ayah saya dari Rohul, Kampung Sungai Kuning. Oh, di Rohul. Ya, Rohul, Sungai Kuning. Kalau ibu? Ibu saya di Rohul juga, Kota Lama. Oh, Ujung Batu, Iya, dekat Kota situ. Lama. Berarti sama orang sana ya? Iya, Pak. Orang Oke. Melayu juga. Sekarang kakak tuh kuliah di Universitas Pahlawan udah berapa lama? Kakak tamat tahun 2019, tapi baru masuk kuliah 2020. Gap year setahun, Pak. Udah hampir setahun. Iya. Berarti kuliahnya Di Universitas Pahlawan udah ada di Pekanbarunya, Pak. Oh, udah ada yang Iya. kelas di Pekanbarunya. Iya. Oh, kenapa nggak masuk negeri? Kemarin udah coba tapi nggak keterima. Oh, udah terima. Jadi rezekinya di situ, Pak. Iya, rezekinya di sana, betul. Oke, itu kakak perempuan. Iya. Berapa orang perempuan? Adik? Berdua perempuan, berdua laki-laki. Oh, jadi adik Risma Risma laki-laki. laki-laki, dua-duanya. Yang di bawah Risma SD masih kelas 5. SD masih kelas 5. Iya, Oh, jauh jaraknya ya. Iya, Pak. Yang satu lagi baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Apa kegiatan Risma? Kalau selama ini, kalau waktu SMA, apa kegiatan lain selain dari belajar? Risma pernah ikut rohis juga. Iya. Iya, di sekolah. Cuman sebatas itu sih, Pak. Soalnya Risma nggak terlalu aktif di sekolah karena kadang Risma suka sakit. Jadi kalau misalkan diforsir, Iya. badannya nggak kuat. Nggak gitu. kuat, iya betul. Oh gitu. Dari SMA mana? SMA 10. SMA 10 di sini, Iya, Tenayan, Bukit Barisan. Bukit Barisan. Iya, Pak. Oh, di sana tuh ada si Melva kemarin SMA 10. Iya, Risma tengok kemarin itu, Pak. Iya. Kemudian ada si Elva juga dari SMA 10. Udah rumah sendiri. Iya, alhamdulillah rumah sendiri. Rumah sendiri ya. Iya.
Kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa? Ayah 49. 49, oh masih di bawah saya. Baik Risma, Risma yang pertama sekali bersaing dengan kakak nih, ya kan? Iya Pak. Bersaing dengan kakak artinya ya jangan sampai gagal lah. Perempuan ya, memang perempuan itu ada yang punya pikiran begini, kenapa harus sudah tinggi buat apa perempuan, nanti juga ke dapur juga. Pemikiran seperti itu tuh pemikiran orang lama. Memang kita nanti akan jadi istri, ya kita akan masuk di dapur. Tapi kalau kita bisa berpikir luas, namanya emansipasi wanita, ya kenapa tidak kalau kita juga bisa membantu nanti gitu. Ya, Pendidikan juga penting. pendidikan juga penting gitu. Itu yang pertama. Dan Risma harus tahu ini kondisinya Bapak gitu ya. Kondisinya Bapak yang namanya kondisi sekarang ini bisa jadi orang tidak dapat pekerjaan. Iya. Kan bisa jadi seperti itu gitu. Apalagi zaman Covid sekarang. Covid sekarang ini kan bisa jadi karena pembangunan kurang gitu. Jangan sampai yang sudah masuk kuliah jadi gagal, Iya Pak. ya kan? Harus dipertahankan. Harus dipertahankan gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama saya ingat kepada Risma. Oleh karena itu, ya ini kondisi fisik yang pertama, jaga kesehatan itu dulu. Iya Pak. Ya artinya mensana in corpore sano. Ya, artinya dalam tubuh yang sehat. Iya, jadi dalam tubuh yang sehat, kita sehat penting apa gitu. Kita harus rajin kita berolahraga. Jangan sampai bawa tidur gitu. Dilawan apa tuh supaya imun tubuh kita itu bagus. Ya, berkeringat kita juga ini. Kemudian makan makanan yang betul-betul berprotein. Ya, betul-betul berprotein gitu. Jadi itu dulu. Karena begini, yang namanya mahasiswa sepertinya santai, tapi pikiran ini menjadi besar juga energi yang kita keluar. Ya kalau nanti kita porsir kuliah, tahu-tahu kita sakit. Iya, harus dijaga juga. Dijaga gitu. Jadi coba bagaimana supaya kesehatan kamu itu, berat badan kamu, saya melihat kamu kok kayak udah bersiap sakit gitu. Berat saya 34. Nah itu tadi. Iya. Apalagi nanti kuliah kalau sempat ke kampus, angin jauh kok ke Panam itu dari barisan sana, yang keliling sana jauh, ya kan? Iya. Karena itu sekarang kalau perlu sekarang nih ikut BPJS nggak Bapak? Risma dapat BPJS pemerintah Pak. Iya dapat. Coba dicek nanti. Saya sedang cek nih, saya cek kemarin, saya cek ke dokter, saya rutin karena tensi saya tinggi. Saya harusnya udah vaksin, dosen udah vaksin, tapi karena tensi saya tinggi nggak dapat, nggak dibolehkan vaksin. Jadi karena tensi saya itu 200. Tinggi. Anehnya kalau Risma ini harus naikkan badan, kalau saya justru ingin nurunkan badan. Dulu kalau Risma ketemu dulu, saya 95 berat saya. Sekarang 34. Alhamdulillah kemarin cek tensi itu masih makan obat. Udah 143, 45. Tensi itu. Jadi kita gemuk betul pun tidak bagus, tapi sedang-sedang aja gitu. Ya, kurus Risma itu yang pertama saya pesankan itu. Diri dulu. Tubuh dan dasar kita tuh diri dulu. Ya. Diri itu bisa saja pertama karena memang fisik, yang kedua bisa psikis. Bisa psikis. Arti psikis itu begini. Risma mungkin ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Iya Pak, Risma orangnya suka terlalu mikirin keadaan. Iya, terlalu mikirkan gitu, mikirin gitu. Jadi karena itu,
kalau kita pendam, ini ya Risma ini orangnya juga termasuk sedikit introvert. Kalau kita pendam tuh persoalan tuh jadi tidak selesai. Ya kita mau kita bicarakan gitu. Sepahit apapun kita harus bicarakan. Ya, yang artinya kalau dikatakan empedu yang keluar pahit, tapi mudah-mudahan madu yang kita minum manis gitu. Harus begitu. Risma tidak punya teman yang akrab ya? Risma punya teman sahabat dari Sahabat? SMP Ah, iya. Ya, jadi sekarang masih sering main juga. Sering main? Iya. Oh, coba sama dia diskusi aja, diskusi yang ini gitu. Kalau memang itu yang dipercaya, kadang-kadang kita kan begini, rasa-rasanya kalau kita menyampaikan sesuatu pada orang nih, yang kita tidak percaya, kita tahu diejeknya atau dibulinya kalau Takut, sekarang ya. Pak. Takutnya kan Iya. begitu gitu. Tapi kalau memang orang sahabat namanya, ya kita mengerti dengan dia, dia harus mengerti dengan kita gitu. Ya? Iya, Pak. Itu dulu benahi kesehatannya, itu benahi dulu. Benahi kesehatan. Yang kedua, kalau kakak gemuk? Enggak juga dong, Pak. Enggak juga? Iya, standar kayak Risma juga 40 beratnya kira-kira. Oh begitu. Iya. Dari mama kemana? Mungkin memang ada keturunan kurusnya juga, Pak. Ibu Oh. Risma dulu pas seumuran Risma juga nggak terlalu besar badannya. Oh begitu. Ada unsur itunya ya. Tapi paling tidak itu digemukkan, dijaga ya. Iya. Bukan harus gemuk itu, jadi harus nampak sehatnya gitu. Ya, harus jogging atau olahraga atau ambil keringat-keringat di rumah gitu. Hobi yang Risma apa? Hobi Risma masak, nonton film, dengar lagu, itu sih, Pak. Baca puisi, baca novel gitu. Itu baca itu sendiri. Iya, untuk sendiri. Ya baca sendiri. Iya. Oh gitu. Ya kalau misalnya itu tadi, kalau seandainya nanti kita akan kerja itu ya, akan buat lagu kita nanti juga di konten-konten kita akan buat lagu juga. Tapi kalau Risma nanti seandainya hobi masak misalnya, mungkin bisa ya buat konten tutorial kah masak atau apa yang sifatnya unik-unik gitu. Ya mungkin ya, saya tidak tahu nih kalau bakatnya ada di masak gitu. Misalnya memvariasikan masakan, harusnya bagaimana gitu. Itu yang utama gitu. Ketika SMA pernah dapat ranking enggak? Ranking SMA ada, Pak, tapi nggak terlalu tinggi. Ya. 10 besar masuk. Masuk, alhamdulillah. Iya. Kemudian memilih bahasa Indonesia ini sebagai apa? Kenapa? Risma suka bahasa Indonesia dari SMP. Risma suka nengok teater gitu. Tapi nggak ikut menikmati aja. Iya, Risma cuma menikmati aja, Pak. Iya, oke. Iya, tapi apalah, apresiasi paling rendah itu menikmati. Ya, nanti kalau seandainya sudah mulai masuk ke sana, bagaimana caranya berteater, semuanya itu udah lain lagi kan. Karena apresiasi kita paling rendah itu yang menikmati dulu. Arti menikmati itu menanamkan rasa kecintaan di awal, ya kan? Iya, Pak. Biasanya nontonnya di mana? Kadang Risma tengok di YouTube ada, kadang kalau di sini nih, kalau secara langsung belum pernah lagi, Pak. Belum pernah lagi. Iya. Berarti Risma ini suka nonton YouTube? Suka, Pak. Risma suka nonton YouTube, kadang drama Korea Risma suka juga. Iya. Iya. Oh, habis pakainya di situ. Iya, Pak. Mulai sekarang mulai sekarang Risma tuh menonton karya Risma sendiri. Risma buat sendiri. Iya, jadi nanti Risma tuh saya selalu anjurkan begitu mahasiswa, coba nanti gitu. Ya, apa saja menurut Risma itu yang kita kan di YouTube juga bisa kita baca selera orang. Ada orang yang kerjanya menjerat ayam hutan aja, subscribe-nya banyak. Yang mancing belut di kebun sawit aja dah. Jadi enggak juga yang mulu-mulu gitu. Bahkan ada
YouTuber di nasional itu, yang dia hanya kontennya bapak dia, si Fadil namanya. Dia nggak kan tahu kan? Iya, Pak. Itu jadi belajar kita. Tadi seperti saya katakan, satu contoh itu. Yang kedua, kita membuat konten mendokumentasikan, itu dokumentasi namanya. Satu saat kita rindu, oh kita pernah begini loh, ya. Risma kan tidak pernah membuat. Kalau sekarang saya katakan bisa membayangkan lah dulu, Bapak Risma itu kerjanya gimana? Ayah Risma. Ya kan memang ketan kayu gitu. Iya. Tapi pernah tidak didokumentasikan? Satu saat ketika beliau nanti tua ingin tahu, oh dulu pernah kerja begini, ya kan? Dan bagaimana pengetahuan kayu itu, berapa upahnya dia, bagaimana kondisi sekarang? Itu udah bisa dibuat konten loh, Iya. iya kan? Di videoin, kemudian mungkin dia ada saudara-saudaranya yang jauh, ingin tahu kondisi bapak itu sekarang yang ada di Rohul, ya kan, mungkin yang ada di Jakarta, ada di mana begitu, ingin tahu. Kan mungkin kita dengan telepon aja, video call aja, tapi ingin tahu semuanya seperti itu. Kesehariannya gitu. Coba disalurkan hobi itu pada hal-hal yang sifatnya produktif. Nanti dululah kalau bicarakan tentang orang mau nonton atau tidak, apa namanya, orang suka atau tidak, kemudian berpenghasilan atau tidak. Tapi paling tidak dokumentasi. Seperti yang saya katakan tadi sama si Indah, saya mendokumentasikan cucu saya. Cucu saya pertama, nanti bisa dilihat di konten-konten saya, Aira. Itu bagaimana dia mulai dari dia lahir, kemudian dia pada apa, sekarang dia pada merangkak, dia kemudian tidur sekarang. Itu saya dokumentasikan. Bahkan saya punya niat, pas dia 1 tahun, dia sudah punya channel sendiri. Yang nanti satu kedepannya, yang mudah-mudahan ada hasilnya, dia bisa kuliah atau hidup dengan channelnya sendiri. Nah, sampai ke situ saya pikir, mencoba nanti mulai dari sekarang, kuliah masih tanggal 23, apa kegiatan-kegiatan ini? Kita buat konten ya, entah konten dengan dialog dengan kakak, apa gitu, tentang masalah dengan adik atau apa, ya, entah nanti misalnya jalan-jalan ke rumah sahabat, buat vlog, buat apa gitu, ya. Nah, jadi kita bisa mendokumentasikan, jangan sampai tertinggal kita mendokumentasikan sesuatu itu jadi hilang, kita bingung mau cari apa, hanya dalam pikiran aja, ya kan? Saya contoh di kampus, banyak dokumen-dokumen di kampus itu jadi kenangan gitu. Kita kehilangan kemarin dosen muda kita, dosen yang aktif di kampus, kayak anak bagi saya, meninggal. Pak Hadi namanya, jadi kalian udah tidak ketemu, meninggal kemarin. Ya kenangan tuh hanya ada di kepala gitu, nggak sempat dibuat konten gitu. Bahkan waktu terakhir dia ke rumah sakit, saya mau videokan, dia katakan, Pak, saya jangan divideokan. Ya saya jadi kecewa juga gitu, nggak bisa lihat. Jadi pas dia meninggal, saya juga sakit, tensi saya tinggi, saya tumbang. Saya dengar kabar dia udah duluan gitu, udah ajalnya gitu. Jadi tinggal kenangan. Karena itu kita coba, YouTube itu salah satu alat kita mendokumentasikan, mengarsipkan kenangan-kenangan kita. Salah satu diantaranya. Risma mau apa ya, kebetulan ada paket, hobi pertama, yang kedua bisa nggak ngedit? Risma lagi belajar. Lagi ngajar ngedit, nanti belajar dengan kayak Kak Melva. Kontak sama dia, kontak Kak Melva itu kan dekat dengan Risma itu, dekat situ juga dia. Coba kamu ketemu nanti, pas ketemu dengan sana buat konten juga. Kak Melva, saya dari SMA 10 ya. Kan tahu Melva, tahu kan? Tahu, Pak. Coba. Kemudian ketemu dengan juga si Elva. Elva katakan dia alumni 10 juga. Coba. Di ini. Ya, coba di tempat belajar, jangan sampai
kita tertinggal dari itu, ya, dari perkembangan zaman ini gitu, jangan sampai. Jadi ada dua, yang saya tahu itu ada dua alumni soal 10 yang luar biasa, ya. Si Elva tuh mau 3,5 tahun nih, sekarang udah KKN, dia lagi skripsi, mau 3,5 tahun selesai. Melva semalam saya tanya IPK-nya 3,85, Tinggi ya Pak. tinggi, cuma 2 yang dapat B. Coba nanti menjadikan motivasi dan bertanya sama dia. Kenal kan Melva? Orangnya kecil-kecil juga, lincah, gitu. Jadi coba sekali lagi, jangan sampai kalian yang 2021 ini jadi gagal. Iya Pak. Ya, Iya. baik itu aja. Salam. Ada 2 teman Anda lagi yang datang. Iya Pak. Baik, kita ketemu lagi nanti. Dan sekali lagi saya pesan kepada Anda, dan jangan lupa memvideokan keluarga. Saya ingin tahu tuh kondisi keluarganya. Jadi mulai tahun ini saya ingin tahu kondisi keluarga yang PA-nya saya itu siapa gitu. Ya. Ya kebetulan di Pekanbaru tuh saya undang ke rumah. Itu aja, makasih. Iya Pak. Dan silakan kalau mau pulang silakan pulang, dan hati-hati di jalan. Iya Pak. Ya. Oke, makasih. Ya.